sebagai pemateri pertama. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang hadis sahih. Yang pertama adalah pengertian dari hadis sahih. Kata sahih dalam bahasa diartikan adalah orang sehat. Jadi yang dimaksud hadis sahih adalah hadis yang sehat dan benar, tidak terdapat penyakit dan cacat. Yang selanjutnya itu adalah macam-macam dari hadis sahih. Macam-macam hadis sahih itu ada dua macam. Yang pertama adalah sahih lizati, sahih dengan sendirinya, karena telah memenuhi 5 kriteria hadis sahih. 5 kriteria tersebut adalah yang pertama adalah sanadnya bersambung dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah semua para perawi dalam sanad hadis di atas menurut ulama al-jar at-tadil telah memenuhi persyaratan adil dan dobit. Yang selanjutnya adalah hadis di atas tidak syadz karena tidak bertentangan dengan periwayatan perawi lain yang telah sihhoh. Ya, yang selanjutnya adalah tidak terdapat ilat, yaitu ghair mu'allal. Hadis macam-macam hadis yang kedua yaitu adalah sahih li ghairi atau sahih karena yang lain. Jadi hadis sahih li ghairi semestinya sedikit tidak memenuhi persyaratan hadis sahih. Ia baru sampai tingkat hadis hasan karena di antara perawi ada yang kurang sedikit hafalannya dibandingkan dalam hadis sahih. Tetapi karena diperkuat dengan jalan atau sanad lain, maka naik menjadi sahih li ghairi. Sahihnya karena yang lain. Kualitas sanad lain terkadang sama-sama hasan atau lebih kuat lagi, yaitu sahih. Yang ketiga adalah kehujahan hadis sahih. Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil syara sesuai dengan ijma para ulama hadis dan sebagian ulama usul dan fikih. Ada beberapa pendapat para ulama yang memperkuat kehujahan hadis sahih ini, diantaranya sebagai berikut. 1 adalah hadis sahih memberi faedah qat'i, pasti kebenarannya jika terdapat di dalam kitab Sahihain atau Al-Bukhari dan Muslim, sebagaimana pendapat yang dipilih Ibnu As-Salah. Yang kedua adalah wajib menerima hadis sahih sekalipun tidak ada seorang pun yang mengamalkannya. Hal ini sebagaimana pendapat Al-Hashimi dalam Khawaid At-Tadis. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai hadis sahih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Yang kedua, hadis hasan. Pengertian hadis hasan dari segi bahasa yaitu hasan berasal dari kata al-husnu, bermakna al-jamalu yang artinya keindahan. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam. Namun, yang lebih kuat adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam An-Nukhbah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa khabarul ahad binaqli adli tamud dabti muttasilu sanadi ghairu mu'allali wa la syadin huwa sahihi li dhatihi fa in khaffad dabtu fal husnu li dhatihi. Artinya, khabar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kehabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak ada syadz, dinamakan sahih li dzati. Jika kurang sedikit kehabitannya disebut li dzati. Dengan kata lain, hadis hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasalla sanaduhu binaqlil adli alladhi qalla tabtuhu wa qala minasyuduri wal illati. Artinya yaitu adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kehabitannya, tidak ada keganjilan atau syadz, dan tidak ada ilat.
Sedangkan contoh hadis hasan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Al-Hasan bin Urfah Al-Maharibi dari Muhammad bin dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, A'maru ummati ma bainas na ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Artinya, usia umatku sekitar antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi demikian itu. Para perawi hadis di atas sikoh semua, kecuali Muhammad bin ia adalah saduk. Atau artinya itu saduk itu artinya sangat benar. Oleh para ulama hadis, nilai takdil sadik tidak mencapai dabit tam sekalipun telah mencapai keadilan. Kehabitannya kurang sedikit jika dibandingkan dengan kehabitan sahih seperti sikafin dan sesamanya. Menjelaskan tentang macam-macam hadis hasan. Hadis hasan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairi. Yang pertama, hadis hasan li zatihi, yaitu hadis yang dengan sendirinya telah memenuhi kriteria hadis hasan tersebut. Hadis ini yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang telah bukan hadis ini mempunyai sanad yang bersambung dengan perawinya yang adil, dobit meskipun tidak sempurna dari awal sanad hingga akhir sanad atau keganjilan, syad dan cacat atau ilat yang merusak hadis hasan li zatihi ini bisa naik derajatnya menjadi hadis sahih atau li ghairihi bila ada hadis lain yang sejenis diriwayatkan dengan sanad yang lain. Contoh, dahulu kala ada ulama yang bernama Muhammad bin Amr bin Alqamah. Ulama ini sangat terkenal seseorang yang baik dan jujur, akan tetapi kurang dapat karena banyak ulama yang melemahkan hadis-hadis yang diriwayatkannya. Oleh karena itu, hadis ini berstatus hasan li zati, akan tetapi ada riwayat lain dari jalur al-Akhraj dari Abu Hurairah, maka di sini naik derajatnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Yang kedua yaitu hasan li ghairi. Hasan li ghairi yaitu hadis hasan yang tidak memenuhi persyaratan secara sempurna. Dengan kata lain, hadis sebut pada dasarnya adalah hadis dhaif, akan tetapi karena adanya sanad atau matan lain yang menguatkannya atau syahid atau mutakhi, maka kedudukan hadis dhaif tersebut naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairi. Misalnya yaitu keujahan hadis hasan. Hadis hasan sebagaimana halnya hadis sahih, meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, adalah hadis yang dapat diterima dan dipergunakan sebagai dalil atau hujah dalam menetapkan suatu hukum atau dalam beramal. Para ulama hadis, ulama usul fikih dan fuqaha sepakat tentang kehujahan hadis hasan tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang bagian ketiga, yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif dari pengertiannya itu dibagi menjadi tiga, yaitu hadis dhaif menurut bahasa. Menurut bahasa, hadis dhaif yaitu lemah. Sedangkan menurut istilah, hadis dhaif yaitu hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Kemudian yaitu menurut para mayoritas ulama. Menurut para mayoritas ulama, hadis dhaif yaitu adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Jadi,
Kesimpulannya yaitu hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan ataupun hadis sahih, yaitu tidak memenuhi sebagian syarat atau semua syaratnya itu terdiri dari sanadnya yang tidak bersambung atau mutasil, para perawinya tidak adil dan tidak dabit, serta terjadi kejanggalan baik dalam sanad maupun matannya, dan juga terjadi cacat yang tersembunyi pada sanad dan matannya. Kemudian contoh dari hadis dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi melalui jalan Hakim Al-Adsam dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ata haidan awim ra'atan min duburin aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad," yang artinya adalah barang siapa yang mendatangi pada seorang wanita menstruasi atau haid, atau pada seorang wanita dari jalan belakang atau dubur, atau pada seorang dukun, maka ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis tersebut dapat dikatakan hadis dhaif karena sanad dari hadis tersebut terdapat orang yang dhaif, yaitu Hakim Al-Tasram, yang dinilai dhaif oleh para ulama. Menurut Al-Fahiz Ibnu Hajar dalam Takrib At-Tahzim itu dia memberikan komentar wilayin yang artinya padanya lemah. Jadi hadis tersebut itu dikatakan lemah karena terdapat sanad yang dinilai dhaif oleh para ulama. Kemudian yaitu hukum periwayatan hadis dhaif. Para ulama memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif ini sekalipun tanpa menjelaskan kedhaifannya. Juga Imam Nawawi sepakat ulama boleh beramal dengan hadis dhaif, namun dengan 5 syarat, yaitu tidak dalam masalah halal haram, tidak dalam masalah akidah, tidak ada periwayatnya yang kadzab atau pendusta, tidak dalam masalah qadul amal, dan masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan juga yang telah dikatakan oleh Imam Jamaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitab Takrib yang ditulis oleh Imam Nawawi disyarah oleh Suyuti, yaitu dia mengatakan bahwa hadis dhaif ini boleh diamalkan asal memenuhi 5 syarat tersebut.